terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mensyukuri atas berkat dan cinta kasih Tuhan dalam usia baruku yang ke-17. Bagi orang beriman, peristiwa syukuran hendaknya dilihat sebagai momen rasa syukur atas penyelenggaraan Allah, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan hidup. Soal panjang usia, keberhasilan hidup memang menjadi harapan kita semua, namun kita serahkan saja kepadanya. Kebijaksanaan Allah sendirilah yang akan menentukan, dan kita percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Mari kita semua berdiri mengawali ibadat kita ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu selalu, terpuji di antara wanita, dan terpuji buah tubuhmu. Salam Maria penuh rahmat, Ratu surga dan dunia, terpilih di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda pengantara rahmat. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda penuh cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus memberikan karunia serta kesejahteraan kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa batin dan hidup harian kita masing-masing. Mengingat kita orang yang berdosa, marilah kita memohon ampun dan belas kasih Allah Bapa yang Maha Rahim. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah aku orang yang berdosa ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala anugerah, Engkau telah memberi kebahagiaan besar kepada hamba-Mu yang baru merayakan ulang tahun. Maka pujian dan syukur kami lambungkan kepadamu. Sudilah memberkati dan melindungi hamba-Mu. Semoga hamba-Mu ini selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan semoga anugerah itu menjadikan hamba-Mu ini semakin berbakti kepadamu.
dengan perantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, ya Bapa, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sebagai Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambillah sebuah peti, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatnya olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaknya anak itu menangis, sehingga belas kasihannya ia kepadanya dan berkata, Tentulah bayi ini orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, Apakah kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, Baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, Bawalah bayi ini dan susulah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup sabdamu terbentang damai tenang di aman kasih cintamu imanku ingin pulang hidung sabdamu membagi tenang nyanyikan lagi akan ku dengar. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel
pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ulang tahun adalah hari yang paling dinantikan oleh setiap orang. Di hari ulang tahun, umur kita makin bertambah, dan seluruh orang paling dekat dengan kita akan menyampaikan ucapan selamat dan berdoa yang terbaik untuk kita. Hari kelahiran benar-benar cocok dijadikan peristiwa syukur pada Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26-38 bercerita tentang Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar bahwa Maria telah mengandung seorang anak. Maria terkejut mendengar berita itu, karena dia belum bersuami, mana bisa ia mengandung. Dan malaikat itu berkata bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh malaikat, akhirnya Maria menerima anugerah yang diberikan Tuhan. Seorang anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan. Kelahiran seorang anak sangat dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya. Sama seperti yang dirasakan oleh seorang yang merayakan ulang tahun. Kebahagiaan sangat dirasakan oleh orang tersebut. Pada hari ini, hamba-Mu diberikan anugerah untuk dapat merayakan ulang tahun. Semoga hamba-Mu ini dapat memahami makna ulang tahun yang diisi dengan doa serta peningkatan kualitas diri dan ibadahnya menjadi lebih baik lagi. Karena Allah sangat menghargai sebuah usaha atau proses yang dilakukan manusia. Semoga kita semakin bisa memaknai momen ulang tahun untuk hidup dan kehidupan yang lebih baik. Selamat bagi yang ulang tahun hari ini. Semoga sukses, sehat, dan Allah senantiasa melindungi dengan cinta kasih-Nya. Semoga
Amin. Marilah kita berdoa 1 kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Kita mohon semoga hamba-Mu ini terus bertumbuh dengan iman, harapan, dan kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayangan-Mu. Berkati ya Bunda, Aku anakmu yang datang berlindung dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa ragaku, jadikanlah aku harta milik-Mu, jadikanlah aku harta milik-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu Yesus Kristus telah memberikan anugerah yang sungguh besar kepada kami. Dia telah memberikan orang-orang yang sangat mencintai kami. Ajarlah kami agar dapat mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Berkati kami selalu agar dapat melaksanakan tugas sesuai kehendak-Mu. Juga bagi hamba-Mu yang berulang tahun, berilah hamba-Mu ini kesehatan selalu dan diberkati selalu. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan ini ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.